itu kok kagak nyampe-nyampe. Bon, gimana Bon? Tahu nih gitu, masih di sini sih, masih di jalur aja nih gitu. Istirahat dulu dah, kita istirahat nih Bang. Dia bilang, lah ini kan bukan jalan sini, saya bilang gitu Bang. Ngaco lu kata dia. Sono jalannya, kata dia, bukan sini, lu mau kemana sih kata dia. Udah ayo sono, kata dia, jalur ke sono bukan sini kata dia. Lihat aja tuh, mau mana ada jalur katanya. Nah begitu saya senterin Bang, lah rumput ilalang semua. Sampai di Pasar Dieng tuh. Sini ada insiden nih Bang di Pasar Dieng nih. Begitu kita nyampe nih, kayak di satu rumah gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue udah ada Bang Ale. Aduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ale nih. Nah, sebelum Bang Ale menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan. Yang insya Allah banget teman-teman semua di balik pengalaman nih Bang Ale nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Nah Bang, kalau boleh tahu Bang, pada video kali ini nih, Abang pengen ceritain kejadiannya saat di mana ya Bang? Kejadiannya itu pas saat lagi naik ke Gunung Lawu. Oke, Gunung Lawu. Ya. Itu tahun berapa itu Bang? Tahun 2024 ini sih, bulan kemarin Agustus. Oh baru, wah sangat banget dong ya? Iya betul. Kayak itu lewat jalur mana itu Bang? Kan banyak tuh jalur Itu tuh. jalur Candi Cetok. Candi Cetok. Candi Cetok emang sabarannya asik tuh ya. Bagus ya. Di Bulak Perangan, di terus apa lagi tuh atasnya lagi tuh lupa pokoknya tuh namanya. Terus ada yang katanya mitosnya ada pasar setan di situ ya gitu kan. Oke, dan kalau boleh tahu Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa tuh Bang saat naik Gunung Lawu tuh? Intinya sih dari base camp tuh kita diikutin sama pas di Pasar Dieng juga kita sempat dibawa gitu, nggak tahu dibawa apa ngimpi doang gitu Bang. Sama pas malamnya itu tuh malam ada orang bawa lampu patromak tuh. Oh, petromak. Malam iya ngelilingin tenda itu. Tiga kali, terus nggak lama ada suara orang rame-rame lewat, terus dia muterin lagi 3 kali lagi. Oke, itu emang berapa orang itu Bang Abang ke sana? Kita itu ke sono 7 orang Bang. 7 orang. Sama anak kecil 1. Oke, 7 orang dan lewat Candi Cetok Candi gitu Cetok, ya? iya. Di bulan Agustus itu gitu kan. Ngincar 17-an apa gimana tuh? Enggak, itu awal bulan sih Bang. Awal bulan, oke. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Ale ya, cerita ini teman-teman ngopi horor ini udah pada penasaran nih Bang gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Ale, silakan. Kopinya Bang. Enak Bang ya kopi Bang ya? Gurih-gurih. Mantap. Gurih, oke. Udah siap Bang ya cerita nih Bang ya? Siap. Siap, oke. Langsung aja kita sikat.
awal kisahnya itu kan sebelum bulan Agustus itu tuh bang, kita naik ke Gede bang, bulan Juli. Saya diajak sama teman saya nih, namanya Samsudin kan. Di Surken tuh kita ngobrol, akhirnya timbullah planning buat next tripnya gitu. Kemana nih selanjutnya ya kan. Pas di Surken tuh, Merbabu aja, kata si Samsudin ya kan. Terus yang lain bilang ke Lawu ya kan. Akhirnya dan ntar aja lah ngobrol lah, kita udah pulang lah. Akhirnya kita ketemu lagi, terus kita ngobrol-ngobrol deh tuh buat ngerencanain next selanjutnya tuh. Diputusin kita naik ke Lawu akhirnya. Ke Lawu aja bulan depan. Saya sempat ragu tuh bang, wah ke Lawu. Saya bilang udah gitu waktunya kan mepet juga kan. Dari Juli ke Agustus ya, cuman beda sebulanan lah dari terakhir. Kata si Samsudin, yaudah nggak apa-apa ikut aja. Samsudin ini Gus Samsudin bukan? Enggak, nama emang namanya dia. Ini sebenarnya gue bisa ganti muka jadi Gus Samsudin nih bang. Bisa jadi. Ya kan, langsung Samsudin. Berubah ya. Iya. Setelah itu putusin lah nih tanggal berangkat, ya kan. Terus kita booking tiket tuh selang seminggu dari pembahasan itu kita booking tiket pulang pergi ya kan. Terus kita putusin naik dari Candi Ceto. Singkat cerita nih bang, tibalah nih hari dimana kita mau berangkat nih. Saya pulang kerja, terus saya packing nih. Akhirnya selesai packing, udah selang seharinya hari Kamis kita berangkat habis Isya tuh dari Jakarta. Terus saya pamit tuh sama ibu saya kan, Ma izin pamit ya mau berangkat. Ya udah hati-hati kata ibu saya gitu bang. Ntar kalau misalkan di sana tuh ada apa-apa atau kayak biasanya, nggak usah takut, nggak usah panik katanya. Berdoa aja katanya, semoga nggak jadi apa-apa ibu saya gitu. Nah selama saya naik gunung nih bang, ibu saya tuh nggak pernah kayak gitu bang. Biasanya kalau udah mau naik ke gunung ini gini, ya udah izinin aja gitu. Cuman ini beda nih, kayak ada kekhawatiran gitu dari dalam hatinya dia mungkin ya. Cuman saya berpikir udahlah, udah terlanjur ya kan, inti mah Bismillah aja udah dari rumah ya. Kita berangkat nih bang, saya berdua Samsudin nih, ketemuan sama temennya Samsudin ini di Stasiun Lenteng. Dari Stasiun Lenteng kita jalan ke Pasar Senen. Di Pasar Senen tuh kita ketemu lagi satu orang. Jadi kalau itu tuh kita naik 7 orang nih bang. Samsudin, saya, terus si Mul sama istri sama anaknya kelas 5 SD. Terus si Batok sih, saya manggilnya Batok karena emang nggak tahu nama aslinya kan. Sama si Ambon satu lagi nih. Nah saya juga nggak tahu nama aslinya juga kan, karena emang temannya Samsudin. Akhirnya kita berangkat setengah 10. Singkat cerita nih, sampailah kita di Stasiun Solo Balapan. Kita sampai pagi itu jam 6-an. Mau sarapan dulu kan tadinya, nggak taunya yang jemput kita udah nyampe duluan bang. Dari jam 5 udah nyampe. Wah nih the best nih, dia bilang nih BC-nya nih. Dia bilang jam 5 udah nyampe. Akhirnya udah kita beli kopi aja, kita ngopi aja dulu dah. Kita ngopi terus kita langsung berangkat tuh bang ke BC kan. Dari Solo Balapan ke BC Candi Ceto itu kurang lebih sejaman lah. Singkat waktu nih kita nyampe di BC itu jam 7-an lah. Di sini nih bang nih mulai dari saya ngalamin yang buat jadi ragu buat naik gitu bang. Jadi gue tunggu di BC aja kali, jadi kagak naik gitu bang. Karena pas kita sampai kita nurunin barang-barang dong, carrier segala macem kita turunin ya kan. Udah selesai kita turunin, kita masuk BC buat istirahat. Jadi BC-nya tuh kayak ada warung, terus samping warung tuh kayak lorong terus kita belok kanan tuh ada tempat buat istirahatnya gitulah. Karena kan saya jalan belakang nih, di belakangan jalan belakang tuh pas anak-anak udah pada belok ke arah yang tempat buat istirahatnya nih, itu saya ngelihat perempuan nih bang. Nggak tahu itu perempuan bener apa bukan gitu, cuman saya lihat ke dalam nggak ada orangnya. Jadi perawakannya kayak biasa gitu, kayak orang biasa gitu, cuman kulitnya nih kayak agak-agak pucat gitu bang. Dia pakai pakaiannya tuh kayak pakai pakaian adat daerah gitu, adat Jawa lah, Jawa zaman dulu gitu bang. Yang rambutnya kayak disanggul gitu ya, kayak disanggul, terus pakai kain bawahnya, terus bajunya kayak baju gitu. Sepintas dong gitu saya ngeliatnya. Terus wah apaan gitu. Pas saya masuk ke dalam, saya naruh tas, saya kelilingin tuh bang di tempat BC yang buat istirahat di dalam tuh. Kan ada 2-3 ruangan kalau nggak salah, 3 ruangan itu. Saya kelilingin, saya cari, kagak ada bang orangnya.
Terus teman saya nih si Samsudin nih nanya, lu ngapain sih gitu? Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya udah nih, saya duduk tuh saya sambil negesin, wah tuh orang bukan network tapi kok gak ada ya. Udahlah saya nggak mau ambil pusing ya kan. Kita packing lagi nih kan, ada yang harus dibeli lagi nih kan, logistik kan. Akhirnya kita bongkar lagi semua tas, kita packing ulang lagi. Nah begitu saya udah selesai packing nih, carrier saya kan kagak begitu gede, jadi udah duluan lah, udah selesai duluan. Saya duduk deh tuh sambil ngerokok ya kan. Kok lama-lama hawanya panas, saya bilang gitu. Karena kan di bawah kaki gunung ya nggak mungkin dong di dalam ruangan gitu kita hawanya panas, pasti dingin juga kan. Makin lama makin ke kepala nih bang, keliengan pala. Wah udah kagak beres nih, udah mati. Udah saya keluar tuh, saya merokok. Nah di situ bang saya mikir, gua kagak usah ikut naik kali ya. Gua tunggu di BC aja ya kan. Jangan-jangan nih saya takut yang ibu saya khawatirin nih kejadian nih saya nih, saya bilang gitu ya. Masa ya gua mau ngerepotin orang tua ya kan, padahal posisi dari rumah kemarin kan jauh, saya mikir gitu bang. Nggak lama si Samsudin keluar nih bang, nyamperin saya, nepok pundak nih dia. Weh, ngapain lo? Din, gua kagak jadi naik kali ya, gua nunggu sini aja. Kenapa emang? Kagak, nggak apa-apa udah. Karena kan saya sama dia nih naik udah lama bang, ya kan, dari 2013an lah. Udah gitu kan kita rumah juga deket ya kan, masih satu RT juga, jadi tau lah dia orangnya gimana ya kan, saya pun gimana gitu. Kecilnya pun juga kita tahu gitu bang. Lu kalau gini nih, gue tahu nih lu melihat sesuatu nih pasti gitu kata dia. Udah nggak apa-apa, cerita aja, masih di bawah nih kata dia gitu kan. Jadi gue ngeliat perempuan tadi di dalam. Masa begitu gue masuk, hawanya lama-lama panas di dalam. Masih di bawah kaki gunung panas, kan kagak mungkin nih kan. Udah nggak apa-apa, udah gue tunggu sini dah, gue nggak naik ya katanya. Ya ngaco lu kata dia. Udah apa-apa naik aja, nggak ada apa-apa insya Allah kata dia gitu. Dia ngeyakinin saya tuh bang. Singkat cerita nih, kita prepare buat naik. Kita sarapan dulu, terus beli nasi bekal lah buat di makan siang tar. Jam 9:30 bang, kita berangkat tuh. Karena kan kita naik hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 8 Agustus tuh. Jadi ngindarin di hari Sabtu karena ramai banget kan pasti kalau weekend. Susunan rencana posisi orang-orangnya nih kan si Ambon di depan sebagai leadernya lah. Terus si Mul sama anak istrinya, dia buat backup anak istrinya juga kan. Terus si Batok, Samsudin, baru saya sebagai sweeper. Karena emang kalau biasa naik tuh pasti berdua Samsudin udah pasti di belakang dah saya berdua dia gitu. Karena kan saling backup-backupan sama dia berdua. Baru sampai di anak tangga yang ada kayak gapuranya gitu tuh bang, yang sebelum apa namanya tuh, sebelum Simaksi kan ada tuh kayak gapura 2 tuh di Ceto kan. Baru sampai situ kita foto-foto dulu, anak-anak jalan dulu nih berlima, tinggal saya sama Samsudin berdua kan. Saya masih foto-foto, terus dia bilang, ayo jalan lagi yuk, yaudah duluan, dia bilang gitu kan. Karena dia jalan duluan nih bang, dia jalan duluan, jarak berapa meter ya sama saya ya, nggak begitu jauh sih. Saya ngeliat tuh dia main HP bang, main HP, sambil main HP, jalan sambil main HP. Nah saya ngeliat ibu-ibu jalan sampingnya dia bang. Masa iya dia kagak ngeliat orang lewat kan, pasti ngeliat dong. Cuman dia enggak, dia fokus main HP aja ya. Saya ngeliat dia orang kagak ngeliat apa ada orang jalan ya. Saya ngeliat gitu bang, ngeliat. Pas itu ibu-ibu udah di samping saya bang, tuh dia ngeliatin saya tuh kayak ngeliatin gimana ya, dibilang kayak orang marah tapi kagak marah. Dia ngomongnya lembut gitu. Dia ngomong, kamu mau apa kesini kata dia. Kamu hati-hati, di atas udah banyak, udah rame, udah pada nungguin. Dia bilang gitu bang. Udah di samping gua tuh orangnya. Gua diem karena gua bingung nih orang kok tiba-tiba papasan sama gua, dia ngomong begitu. Gua diem tuh bang, gua nggak ngomong apa-apa tuh, gua diem. Itu ibu-ibu jalan lagi. Nggak lama gua nengok pas di gapura itu tuh. Seinget gua tuh dia nyampe gapura yang 2 itu tuh. Nggak ada bang orang. Kan kalau orang turun ke tangga itu kan pasti ada dong. Ini nggak ada. Gue berhenti tuh bang, gue nggak jalan tuh di situ. Makin yakin nih gue buat nggak ngelanjutin naik nih bang. Wah kayak bener nih omongan orang tua gue nih. Orang tua gue emang nggak ngizinin nih sebenarnya nih kayak.
Nah nggak lama si Udin manggil gue dari depan. Le, ayo jalan, ngapain lu diem situ? Ada dia nyamperin, ngapa sih? Gitu. Udah nggak usah dipikirin, ayo jalannya dah. Udah akhirnya jalan bang. Jalan tuh juga kayak terpaksa gitu. Akhirnya udah terpaksa jalan ya kan, karena emang posisinya aja kita udah sampai di situ ya kan, mau nggak naik juga sayang gitu kan. Akhirnya udah paksain jalan tetep dah. Sampai di Simaksi kita bikin lapor dulu Simaksi, terus kita sampai di depan Candi Kete. Kita biasalah kalau orang naik gunung pasti kan dokumentasi ya kan. Dokumentasi itu juga sejam nyampe situ tuh di jalur tuh kita dokumentasi dulu ya kan, di Gapura selamat datang di pendakian Via Ceto ya kan, kita foto-foto dulu. Nah di sini nih bang, kita foto di yang tulisan Candi Kete itu tuh, kita foto-foto ganti-gantian tuh fotoin kan pakai tripod. Saya bilang sama teman saya nih, bang si Mul, bang lu dong foto tuh sama anak lu sama bini lu, bilang gitu kan. Masa iya lu kagak ada dokumentasi, anak gua mah susah diajak fotonya, nggak apa-apa udah biar kata kagak mau, penting ada dokumentasinya sih, bilang gitu kan bang. Akhirnya udah tuh dia bertiga foto dia terus istrinya di tengah anaknya nih, tengah anaknya saya foto sekali nih, ngeblur bang fotonya. Pas ke belakang itu tuh pas candi, jadi emang saya ngambilnya tuh landscape fotonya kan, landscape. Saya bilang kok ngeblur ya fotonya, yang lain kagak. Ada coba lihat gitu, ya ngeblur fotonya. Udah ini dulu foto ulang kata dia. Foto ulang nih bang. Nah begitu saya fotoin ulang nih bang, masih sama begitu juga bang, ngeblur bang fotonya. Jadi di bagian setengah badan gitu ngeblur, setengah badan ngeblur tiga-tiganya bang. Saya hapus lagi nih fotonya. Nah, pas mau ketiga nih bang, pas saya mau fotoin lagi, saya kaget langsung tuh bang. Sampai saya bilang astagfirullahaladzim. Itu di belakang mereka bertiga nih, di depan Candi Kete itu bang, itu saya ngeliat anak kecil tiga orang lagi main bang, lagi main ketawa-tawa, ya pokoknya larian main-main gitu dah. Tapi yang saya denger tuh suaranya doang, lihat mukanya tuh biasa aja, diem ya gitu, kagak ada kayak orang ketawa apa, tawa-tawa senyum apa gimana gitu, kagak bang. Dan mereka nggak pakai baju bang, cuman pakai celana pendek kayak kolor gitu tuh, cuman celananya celana yang 3/4 gitu ya, celana orang-orang zaman dulu lah gitu. Nah di belakang anak kecil itu tuh saya ngelihat perempuan yang saya lihat di base camp itu bang, di bawah itu ngeliatin ya ke saya kaget tuh kan, astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak ngelihat ke kamera, itu nggak ada. Akhirnya saya foto tuh bang, saya foto tetep kagak ada, cuman foto mereka doang bertiga bang. Saya langsung duduk tuh bang, kan di dekat situ kan ada kayak batu bulat gitu buat duduk kan. Wah saya bengong, saya diem aja. Nah, si Samsudin nanya lagi ke saya, apaan sih? Udah biarin, gak usah dipikirin. Enggak bukan dia ngiranya tuh saya masih mikirin yang di bawah sama omongan ibu saya juga itu. Ayo udah jalan lagi, lanjut tuh. Kita lanjut jalan, terus kayak jalan kayak kagak ada semangat bang, bener. Kayak nggak ada semangat buat ngelanjutin jalan, dan lemes banget. Sampai yang namanya saya sama Samsudin itu kan sweeper, saya kan sweeper tuh sampai berjarak jauh banget bang. Ayo, ati lu kayak nggak biasanya lu gini loh. Nggak apa-apa udah yuk. Nah anak-anak yang lain kan nggak tahu bang, ya kan, karena kita kenal kan baru pas naik ke Gede kemarin kan. Sampai di Curug 7 tuh, Curug Pancuran 7, kita cuci muka lah biasa. Terus kita lanjutin jalan di warung tuh, kita sempat berhenti juga ngopi, nggak lama kita jalan lagi sampai di pos 1 nih bang. Sampai di pos 1 karena kan waktu kita naik itu hari Jumat ya. Jadi sholat Jumat kita itu diganti ke sholat zuhur bang. Kita sholat dulu ya, kita tadi juga udah wudhu di air 7 itu kan, kita sekalian wudhu ya, sholat dulu. Akhirnya kita sholat nih bang, rame-rame. Kita sholat zuhur, itu selesai sholat zuhur, saya duduk di jalur. Saya ngeliatnya posisi saya duduk di ke atas. Nah si Samsudin nih ngeliatin ke saya mulu nih bang, gimana orang nggak kayak biasanya, mungkin dia berpikir saya nggak kayak biasanya gitu naik gunung nih, beda nih. Itu nggak lama bang, kayak kabut gitu tuh lewat. Itu berjarak 50 meter dari saya duduk tuh bang, di jalur. Tapi di sekitar situ doang,
yang di deket saya itu kan nggak ada, di atas pun juga nggak ada kabutnya gitu. Itu kabut lewat, nggak lama itu nongol lagi bang tuh perempuan dengan tatapan yang masih kayak saya lihat di bawah, kosong, ngeliatin doang gitu. Saya bilang, wah saya langsung kaget tuh bang pas bisa ngeliat itu kan. Kaget, saya langsung pindah tuh duduk ke dalam pos 1, ke dalam pos. Si Mul ini ngajakin jalan teman saya, ayo jalan lagi yuk kata dia, kita ngejar waktu nih, gitu, udah kesiangan biar nggak kemalaman juga. Akhirnya kita lanjut jalan nih bang. Saya tuh baru belok dari pos 1 tuh bang, tuh perempuan masih diri di situ bang. Tahu jalan-jalan dulu dah, kaki gua ini alasan segala macem lah biar nggak jalan kan. Kita ada aja lu kata dia. Tahu bentar. Saya nunggu sampai tuh perempuan nggak ada di situ bang, karena kalau saya jalan juga scare juga ya kan, diri di sebelah saya, yang lain sementara yang lain saya nggak tahu, nggak ngeliat ya kan, saya doang yang ngeliat. Kira tahu dah jalan dulu dah. Saya jalan dulu, berhenti dulu tuh bang, ini nggak jadi jalan tuh bang, kita berhenti di dekat jalur. Saya ngeliat lagi ke atas udah kagak ada, udah aman nggak, udah yuk jalan dah. Akhirnya saya ngeliat ke atas udah nggak ada ya kan, udah jalan. Akhirnya kita jalan tuh bang. Itu sampai di pos 2 itu jam 2-an kalau nggak salah, 2. Kita makan siangnya di pos 2, terus kita lanjut jalan lagi sampai di pos 3 itu asar. Kita ngisi air dulu nih, ntar baru bikin kopi gitu. Yaudah yuk, kita duduk di dekat pancuran air tuh, pelaron air tuh kan, kita duduknya agak ke atas gitu, terus agak ke kanan sedikit. Nah kita duduk di situ tuh, kita bikin kopi nih bang. Nah saya duduk sendiri agak ke atas, nggak bareng sama anak-anak nih. Saya udah bikin kopi kan, kopi jadi, saya langsung jalan tuh ke arah atas sedikit gitu, nggak jauh sih jaraknya. Nah, si Samsudin duduk di dekat saya nih, cuman agak di bawah saya gitu kan, duduk di bawah sambil ngobrol berdua. Nggak lama itu kayak angin lewat gitu di kuping kiri kanan saya gitu bang, kayak angin lewat tuh. Itu yang ngerasain bukan saya doang, si Samsudin pun juga ngerasain, anak-anak juga yang lain juga ngerasain. Wah angin enak banget nih, adem nih, tidur enak dulu, kayak tidur dulu nih. Ya, tidur mau nyampe jam berapa sih bilang gitu kan. Nah, pas abis angin tuh lewat tuh bang, itu di kuping kiri kanan saya tuh kayak ada yang bisikin gitu bang, tolong itu sisain buat saya kata dia. Apanya bang? Kopinya kali mungkin, sama rokok, dia pengen ngopi ya kan. Apa cemilannya sih juga nggak tahu gitu. Pokoknya tuh dibilang tolong itu sisain buat saya kata dia. Enggak abang malas. Jangan modal dong, karena ada pasar setan gitu. Saya bilang, wah gue bilang, Din bagi gue apa itu? Dia kan lagi makan ini tuh, makan sabun kan. Din bagi gue apa, dia ada yang minta nih, bilang gitu kan. Siapa yang minta? Gue lah bilang. Mau ngopi doang, gak ada temennya nih. Akhirnya kasih lah tuh dia kan. Udah tuh kita selesai ngopi ya kan, saya sisain bang, beneran udah gitu saya sisain tuh kopi. Emang bener-bener kayak saya bilang, diminta kali mau dia kopi. Saya sisain tuh bang kopi setengah gelas, saya nggak habisin. Saya sisain kopi, saya bakar rokok, saya taruh tuh bang rokok di situ bang. Karena saya nyampe di pos 3 tuh deket shelter itu kan kayak ada kotak gitu tuh, kayak buat naruh sajen gitu kan. Saya ngeliat di situ bang, sempet ngomong juga sih di situ. Ya elah nih buat apa sih gini-ginian, saya bilang gitu ya kan. Ada kayak lupa gitu tuh, terus kayak ada bekas rokok ditaruh di situ. Sempet saya ngomong kayak gitu bang, mungkin dari situ kali dia nggak senang apa gimana kali ya kan. Kalau dia mau nunjukin kalau dia tuh ada gitu di situ. Nah si Ambon nih dari atas teriak, karena kan di depan kan. Kopi habis ini tuh, saya sayang kata dia, bajir. Udah biarin, pakai rokok dibakar, pakai ditinggal kata dia. Dia turun lagi bang, diminum tuh kopi sama dia. Diminum, dihabisin, rokok diambil sama dia. Wah, gue bilang si Ambon bener nih. Dia kagak denger kali itu, kalau dia denger juga dia ogah tuh ngambil. Saya pikir gitu kan. Nah, ya jalan tuh bang, dari pos 3 udahlah biarin lah. Pertengahan jalan antara pos 3 sampai pos 4 nih, kita ketemu rombongan dari jauh juga, dari daerah sono lah, berempat, cewek 1, cowok 3. Nah kita ketemu dia, ngobrol, dia ngajakin naik bareng bang. Mas kita bareng aja yuk kata dia. Boleh nggak apa-apa, cuman kita kan rombongan kita emang struktur
pendakiannya kan emang gitu kan, dari depan Ciambon dia di belakang saya bang, jadi akhirnya tuh rombongan 4 itu di belakang saya. Sampai di pos 4 itu maghrib tuh bang, kita pas saya di bawah itu kan sempat ngobrol kan sama yang nganter jemput nih, terus dia ngingetin juga, Mas nanti kalau misalkan naik, kalau di pos 4 udah kemalaman jangan kelamaan di situ, mungkin takut kita jadi berpikiran yang aneh-aneh lah gitu. Dia cuma ngejelasin kayak gitu doang bang. Kita sampai di pos 4 itu maghrib, prepare buat naik malam lah, yang mau pakai jaket, yang kita mau siapin headlamp juga ya kan. Kalau saya kan emang udah saya taruh di tas kecil headlamp kan. Saya duduk nih bang, di depan pos 4 itu kan ada pohon, nggak gede banget sih, sedang lah pohon. Saya duduk di situ, saya nyender nih bang di pohon itu sambil duduk sambil selonjoran kaki lah gitu. Si Samsudin masih diri nih di samping saya, di dekat saya lah gitu, depan agak ke kanan sedikit. Terus dari dalam si Mul ngomong sama saya gini, masih dalam apa? Sam, dalam maghrib kagak boleh di luar. Anak-anak juga bilang gitu kan, dalam jangan di luar maghrib katanya. Iya, saya bilang tak dulu ah, masih pegel wah. Saya bilang gitu bang. Ya kalau dikasih taunya lu, kata si Samsudin, kata si Mul gitu kan. Terus Samsudin juga bilang, ayo dalam yuk maghrib. Ya tak mungkin lah, pas pegel gua. Dah, dalam aja ayo dalam. Maghrib kagak boleh di luar kata dia gitu. Yaudah dah. Nah begitu saya diri, tuh kayak ada ngedorong bang dari depan. Kayak ngedorong. Udah gitu ngedorongnya juga bukan cuman perasaan doang gitu, kayak sentuhan badan dari tangan sama badan gitu, dorong. Saya spontan kaget, nyungsruk ke jurang itu tuh, kaki udah jeblos setengah bang, udah masuk kaki kiri tuh udah terprosok setengah. Langsung si Samsudin tuh refleks, pas kaki saya terprosok sebelah, refleks dia megang tangan tuh, megang tangan saya kan, tangan kiri langsung saya megang pohon itu tuh, segini tuh pohon tuh. Udah gue bilang kan maghrib masuk dalam, kagak ngerti sih lu. Dalam anak-anak marah-marah tuh, iya. Udah masuk buruan maghrib. Gitu. Akhirnya saya masuk tuh ke dalam. Wah sempet spot jantung juga tuh bang. Kalau jatuh beneran jatuh itu. Pas. Nah yang rombongan bareng saya 2 orang ini nih temennya belum nyampe. Nah nih yang cewek yang bareng saya nih tiba-tiba nih diem aja bang, nggak ngomong, dipanggil sama temennya kagak nyaut, nggak ada jawaban gitu. Dia duduknya deket pintu mau masuk shelter, deket pintu kan. Dipanggil temennya pun nggak nyaut bang. Akhirnya saya samperin tuh bang, Mbak minum nih Mbak. Nggak ngerespon, cuma duduk nunduk kayak gitu. Wah ini ngapa nih anak orang nih, kalau bukan rombongan kita lagi kan. Akhirnya inisiatif tuh si Ambon sama temennya tuh nyamperin temen yang 2 nih di bawah, belum nyampe. Tuh gak tau temennya di bawah 2 lagi duduk lagi santai-santai bang. Samperin malu lagi santai-santai, temen lu no, kasihan di atas kata dia. Cewek, kalau udah buru-buru naik tuh bang. Saya tawarin minum tuh bang, Mbak nih minum dulu nih Mbak tadi. Nggak nyaut juga bang, sampai temennya datang nggak minum juga. Nah pas si Mul bilang, gimana nih mau lanjut jalan? Saya langsung kagetin tuh bang, pundaknya segini nih. Mbak, jangan bengong sebelum gitu. Iya mas kata dia, jangan bengong nih, minum dulu nih. Iya mas, makasih mas. Akhirnya diminum tuh bang sama dia. Nah rombongannya dia nih, saya tanya, ini kagak ada yang pakai headlamp? Kagak ada mas. Kita bawa cuma 1, itu juga senter. Set, dah itu hal kecil ya kan. Cuman resikonya kan fatal bang kalau naik malam ya kan. Mbak aja nggak buat lem juga, ada mas, tapi di keril dalam nih. Mampus aja dah, bisa bilang. Terus gimana nih mau naik? Yaudah dah masuk rombongan kita ada di tengah dah, kata teman saya gitu. Karena kan kita kasihan juga bang, lah 1 headlamp berempat. Itu juga saya lihat lampunya juga udah redup. Akhirnya dia masuk rombongan kita nih bang. Kita lanjut jalan. Din, gue di depan ya. Maksudnya di depan Samsudin gitu. Lu belakang, gantian. Lu mah kalau udah malam ya, giliran malam. Gue udah suruh belakang kata dia. Lu kan tau gue Din. Udah dah jalan. Baru keluar pos 4 nih bang, kita mau lanjut jalan. Nah itu pas saya keluar dari pos 4 berdua Samsudin. Terus saya berdua Samsudin ngeliat anak kecil yang di bawah itu bang, di belakang pohon tuh lagi ketawa-tawa bang.
ngeliatin ke saya bang. Saya lihat begini, dia ngumpet. Terus dia nongol lagi, itu ketawa kayak orang ngeledek gitu bang, kayak orang ngeledekin saya tuh. Dia lihat saya mukanya separuh dong bang, cuman ya gitu dah mukanya, nggak karu-karuan. Si Samsudin nyenggol saya nih bang. Iya gue lihat, saya bilang gitu. Wah nih, udah jalan deh terus dah, bilang gitu bang. Udah jalan deh. Karena anak-anak udah pada duluan kan. Estimasinya itu kan dari pos 4 ke pos 5 itu kan 2 jaman ya kurang lebih ya. Pas sampai pertengahan kalau nggak salah itu udah jam 7:30 bang. 7:30 malam kok kita kagak nyampe ya kan. Tuh kita masih bareng tuh sama rombongan yang dari 4 orang ini nih, yang satu cewek itu masih bareng tuh. Itu kok kagak nyampe. Bon gimana Bon? Tahu nih kita masih di sini, masih di jalur aja nih gitu. Akhirnya istirahat dulu dah, kita istirahat nih bang. Nah yang rombongan 4 orang ini nih kayak orang udah kecapean gitu kan bang. Dia bilang, mas duluan aja nggak apa-apa, kita belakangan. Bener nih nggak apa-apa, iya nggak apa-apa mas. ATM-nya cuma 1 loh, dia bilang. Iya nggak apa-apa, udah biarin duluan aja. Akhirnya kita duluan nih bang, kita mau istirahat dulu, dia bilang gitu kan. Ntar takutnya masnya kelamaan sampai atas, kata rombongannya dia nih. Akhirnya kita naik duluan nih bang, rombongan saya nih. Naik lagi, lanjut lah. Begitu jalan kira-kira 10 menit kalau nggak salah deh. Si Ambon minta tuker nih di depan. Mau tuker. Gantian di depan. Ngapa Bon? Kaki gua kram, nggak tahu kram apa gimana nih. Kagak bisa jalan gua. Awalnya dia tuh bang. Akhirnya tuker nih. Dia di depan saya nih bang, si Ambon. Lanjut lagi nih bang. Tuh dia posisi kaki masih begitu tuh bang. Gua nggak biasanya lo naik gunung begini, kaki gua begini lo, kata dia. Kayak orang kaki tuh kayak dipegangin kagak boleh jalan kan berat bang, ya kan? Kena lah nih, saya sama Samsudin kena sama kaki juga. Kalau saya sama Samsudin tuh pundak juga bang. Pundak tuh berat, kayak kita gendong double carrier bang. Kita awalnya diem tuh bang, nggak cerita. Saya nggak cerita ke Samsudin, dia pun juga nggak cerita ke saya tuh. Cuman kayak berasa berat banget, kayak perjalanan tuh panjang, lama jalannya gitu. Nah dari pas kejadian itu tuh bang, nggak lama tuh kayak saya dengar suara. Bukan saya doang, kayak si Samsudin dengar, si Ambon dengar. Tuh kayak kita lagi jalan tuh di kerumunan orang gitu bang. Sekeliling kita dekat kita tuh kayak orang rame gitu. Pokoknya ngobrol-ngobrol nggak jelas lah gitu. Kayak di perkampungan, mungkin di perkampungan gitu bagaimana saya nggak tahu ya. Tuh rame bang, kayak orang pada ngobrol ya. Cuman suaranya samar-samar gitu ya. Kita langsung ngomong di situ bang, nggak pakai kan kalau orang di gunung kan tar aja ceritanya di bawah ya. Itu enggak, langsung kita bertiga ngomong di situ karena kan kita jalannya belakangan bertiga, yang lain duluan. Lu denger kagak sih? Denger gua. Sama gua juga denger, gimana nih? Tahu mana kagak nyampe lagi. Itu pundak juga udah pegal banget bang. Udah berasa, udah enak banget dah. Kaki juga kayak udah berat banget. Terus gimana nih? Kita nggak nyampe nih. Istirahat dulu, anak-anak di depan. Ya gimana kata dia, anak-anak nungguin kali di depan. Nungguin kali kita istirahat dulu. Saya bertiga tuh bang kepencar tuh sama si Batok sama Mul sama istrinya kepencar. Din gue udah gak kuat Din, lu kalau mau lanjut dah, gue tunggu sini deh sampai bener-bener ini dah, ntar lu balik lagi sini gue bawa tas gue nih kalau lu udah nyampe pos 5. Saya bilang gitu bang, kayak gila lu kata dia. Bener aja kata dia, kagak lah bareng-bareng kita. Itu gue juga di situ tuh bang, saya nggak ketemu sama yang orang naik di depan saya, yang di belakang pun juga nggak ngeduluin kita gitu. Karena kan hitungan estimasi 2 jam dari pos 4 ke pos 5 bang. Pasti kan ada yang ngeduluin lah, 2 rombongan 3 rombongan, itu nggak ada bang. Saya lihat di belakang pun juga nggak ada headlamp nyala. Sampai rombongan yang bareng kita di bawah itu tuh bang nggak ketemu juga. Gimana nih? Lanjut aja jalan yuk, paksain aja dah. Kata si Ambon gitu, paksain tuh jalan bang. Akhirnya kita paksain bang. Oh kalau dari apa-apa jangan panik ya, kata si Ambon. Kalau jangan panik gitu. Tenang aja, tenang kata. Nggak ada apa-apa deh, jangan panik. Dengan kondisi yang bertiga itu ya sama, dibilang cedera kagak cedera. Cuman kaki kayak berat buat naik langkah berat. Nah pas sebelum sampai di Sabana 1 nih, kita ketemu lagi nih sama rombongan kita tuh bang. Itu nggak tahu gitu, kayak ketemu gitu. Si Mul bilang gini, lu lihat mana kata dia. Lihat sini lah biasa, kagak nyampe lu kata. Masa sih? Ya orang
biasa sini lewat sono gua tadi mungkin tuh jalur beda jalur kayak kepisah jalur kali bagaimana sih nggak tahu ya. Di mana nih mau ngecamp di mana nih? Kan rencananya kan mau di Bulak Peperangan kan ngecampnya kan. Si jauh gak? Tuh depan di Sabana kayaknya tuh. Yaudah kita lanjut aja jalan dulu, ntar sampai dulu dah pos 5, ntar mau ngecamp mah di mana kek, dekat situ lah saya pikir gitu karena udah malam kan. Tuh udah jam 9, hampir jam 9 kalau nggak salah. Kita lanjut nih bang, jalan lagi. Jalan lagi dengan posisi yang masih sama, Simul di depan. Sebelum sampai Sabana 1 tuh Ambon ngacir jalannya. Itu kita udah pas mau sampai Sabana 1 tuh udah hilang rasa sakit yang kita berat, pundak, kaki pada pegel tuh hilang bang. Hilang tiba-tiba aja tuh pas ketemu sama mereka, sama Simul sama Batok tuh. Hilang aja udah. Kita duduk istirahat. Pas begitu kita bangun, lah udah kagak pegel ya? Kagak. Cuman kita ngomongnya bisik-bisik nih, jangan kita ngomongnya bisik-bisik karena biar yang depan nggak denger gitu kan, yang ngomongan depan. Nah sebelum sampai di Sabana 1 itu kan ada pohon yang bikin jalur pecah 2 gitu kan. Nggak tahu kenapa gitu pas sampai di situ tuh si Samsudin saya suruh jalan duluan bang, Din duluan lah, gue di belakang. Nah begitu pas saya habis ngeliatin tuh pohon tuh bang, Samsudin ngambil kiri, saya ngambil jalur kanan kan. Atau kenapa gitu ya, pengen misah aja gitu jalur karena tengah-tengahnya di pohon kan. Dia ngambil kiri, saya kanan ya. Itu di kanan agak ke atas sedikit bang. Terus saya ngeliat perempuan yang di bawah. Tapi dengan muka yang beda bang. Mukanya tuh rambut acak-acakan, mukanya nggak karu-karuan. Ya kita mau deskripsinya juga bingung juga karena mau mukanya bener caur. Nggak tahu kenapa tuh headlamp tuh mau kepala nih mau ngejenter ke kanan mulu gitu bang. Begitu pas saya senterin bang, astagfirullahaladzim, saya bilang itu beda. Tapi yang saya kenalin tuh yang bajunya sama, masih sama dengan yang saya lihat di bawah gitu. Cuman mukanya beda, mukanya ya gitu udah caur gitu, mau deskripsinya juga bingung ya kan. Rambut acak-acakan ngeri ke muka gitu sebelah ya kan. Tuh terakhir saya inget tuh jadian tuh di situ tuh bang. Kenapa saya bilang begitu? Karena pas abis ngeliat itu nih bang, Samsudin jalan terus nih bang. Jalan terus, saya berhenti kan. Berhenti tiba-tiba tuh yang diceritain Samsudin ke saya gitu ya. Saya jalan ke arah situ bang, ke kanan. Karena yang terakhir saya inget itu pas abis ngeliat itu saya mau jalan. Itu terakhir saya inget itu. Pas abis saya ngeliat itu tuh bang, itu saya blank langsung kan. Gak inget apa-apa. Samsudin cerita saya jalan ke kanan aja pun saya juga nggak tahu bang. Jadi pas saya jalan ke kanan nih, Samsudin cerita ke saya nih, ngajak ngobrol. Dia nengok saya nggak ada bang. Nah dia nyari-nyari, pas dia nyari ke atas tuh, ke arah atas. Terus saya jalan ke situ bang, ke arah yang perempuan saya lihat itu. Jalan langsung bang, dia langsung buka tasnya ditaruh, melihat tasnya ditaruh. Dia cerita ke saya tuh, tasnya ditaruh. Dia lari langsung bang, ngejar saya bang. Ngejar, tarik langsung ke tas saya bang, pegang sama dia. Lu mau kemana diginiin? Lu mau kemana? Terus saya sadar-sadar itu pas di gitu, dia bilang, lah ini kan bukan jalan sini, saya bilang gitu bang. Ngaco lu kata dia. Sono jalannya kata dia, bukan sini. Lu mau kemana sih kata dia. Udah ayo sono kata dia, jalur ke sono bukan di sini kata dia. Lihat aja tuh, mau mana ada jalur kata dia. Nah begitu saya senterin bang, rumput ilalang semua, kagak ada jalur bekas jalan orang. Ya iya ya, ayo sini, lu ngeliat apaan sih? Apa dia ngomong gitu bang, mungkin ceplosan kali dia ngomong, lu ngeliat apaan sih digituin. Udah emosi dia, karena capek juga mungkin ya, diceritain ke saya gitu tuh. Akhirnya saya balik lagi tuh ke jalur kan, ambil tasnya Samsudin. Nah pas saya jalan tuh anak-anak mungkin udah sampai duluan tuh di pos 5 tuh bang. Karena saya nggak ketemu kan. Ketemu orang nih pakai jas hujan bang. Jas hujan tuh warna biru, dikuplukin palanya, dikuplukin. Jalan depan saya gitu berdua depan. Orang saya sampai berhenti berdua. Jalan begitu. Saya ke bawah, ke arah Sabana bawah tuh. Lah tuh orang mau mana tuh dia? Mbak mau mana? Saya ngomong begitu kan. Mbak mau kemana? Nggak nyaut. Orang saya lihat tuh pakai jas hujan yang
10 ribuan ya, 10 ribuan gitu ya. Itu pakai jas hujan itu bang, setengah doang, maksudnya yang nggak ada celananya nggak dipakai, cuman gitu doang. Lewat depan saya bang, nggak tahu tuh orang datangnya dari mana. Nah pas habis itu tuh, singkat cerita nih kita sampai nih bang di pos 5 kan. Nah, kita sampai di pos 5, terus kita diriin tenda nih, kita masak, makan malam, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jam setengah 12 kalau nggak salah. Udah tidur dah, kita besok mau muncak nih, istirahat nih. Di tenda saya tuh saya, Ambon sama Samsudin bertiga. Tengah langsung tidur, kita masih ngobrol-ngobrol. Jam setengah 2 kalau nggak salah, setengah 2-an dah. Itu ada orang kelilingin tenda kita bang, 3 kali ngelilingin. Dengan ditandain awalnya itu dia kayak nginjek kaki gitu 3 kali. Tak, sekali doang, tak nginjek kaki sekali. Nggak lama dia keliling 3 kali kelilingin tenda kita. Itu bawa lampu patromak yang model zaman dulu tuh, yang lampu kaca gitu tuh. Kita diriin tenda itu di tebingan kayak bukit gitu bang, nggak mungkin orang bisa lewat belakang tenda kita itu. Gak lama tuh saya dengar kayak bukan orang, pendaki gitu. Soalnya suaranya doang. Kalau pendaki kan, kita mau diriin tenda di mana nih? Kita enggak, cuman suara langkah kaki doang rame-rame, bruduk gitu. Nah habis itu lewat nggak lama, itu keliling lagi bang 3 kali. Kita, wah nih kagak beres nih, mau nih dulu. Akhirnya udah tuh kita paksain merem-meremin dah buat tidur lah, karena paginya kita mau muncak ya kan. Kita pagi mau muncak, akhirnya kita paksain tidur. Pagi itu jam 8 kita baru bangun tuh bang, siangan. Kita prepare masak, sarapan, terus kita berangkat muncak nih. Sampai di Pasar Dieng tuh. Sini ada insiden nih bang di Pasar Dieng nih. Begitu kita nyampe nih, anaknya mul ngambek. Udah moodnya sama anak kecil ya kan, moodnya udah nggak enak lah ya kan, udah nggak mau ngelanjutin naik. Saya istirahat di situ kan di Pasar Dieng tuh, kita istirahat. Sempet nggak tahu itu ketiduran apa, emang nggak sadar juga sih, nggak tahu tiduran atau emang dibawa ke sana. Itu saya dibawa ke kayak di satu rumah gitu tuh, satu rumah yang mungkin rumah zaman dulu lah. Terus saya disuruh masuk nih sama ibu-ibu yang saya lihat di bawah. Ketemu lagi di situ, saya diajak masuk ke dalam. Kamu mau apa kesini? Kamu mau apa? Kamu mau bawa apa kesini? Saya perasaan nggak bawa apa-apaan, kita cuma mau naik gunung doang ya kan. Udah mendingan kamu balik ke sana, pulang katanya. Balik bang. Ada tuh nggak lama tuh, saya dibangun. Weh ayo jalan katanya. Anak-anak depan loh, langsung bangun bang. Kayak ngimpi gitu, nggak tahu ngimpi, tapi saya sadar, saya ngeliat sendiri jelas gitu, kayak saya nggak mimpi gitu. Tapi pas gitu itu saya dibangunin bang sama Samsudin. Akhirnya saya jalan lagi tuh bang, saya jalan terus kayak puncak ya kan, kita muncak sampai di puncak, terus kita turun, kita sarapan di makan siang di Boyem, terus kita turun lagi tuh ke pos 5 kan. Kita turun ke pos 5, prepare buat turun ya kan. Jam 2 kita turun nih bang, kita turun sampai di pertengahan antara pos 4 ke pos 3 nih bang. Pas kita turun nih bang, temen si Batok nih dibilang cedera, dia nggak jatuh ya kan. Jadi kaki sakit bang, kayak susah buat digerakin gitu. Dari antara pos 4 ke pos 3 tuh bang. Nah di pos 3 kita berhenti dulu nih, ngeringanin beban yang keril di bawah sama dia, pindahin separoh. Terus kita lanjut lagi nih bang, turun nih bang. Mungkin itu posisi kakinya dia tuh masih begitu bang, sama yang kayak pas waktu saya naik alamin tuh. Dari pos 3 mau ke pos 2 bang, gantian bang. Istrinya teman saya juga bang, istri Simul nih, sama begitu juga. Udah, itu posisinya udah malam bang, udah mau maghrib. Sama, sampai nangis bang. Dibilang jatuh, kita ngeliat sendiri emang kagak jatuh. Nggak kepleset atau terkilir, kagak. Biasa aja jalan, tiba-tiba kayak gitu, kayak saya ngalamin pas naik gitu. Sampai di pos 2 nih, maghrib, kita istirahat dulu kan. Istrinya Simul ini nih, nangis bang, nunduk. Nangis ya. Pok, ngapa pok? Nggak jawab sama sekali. Diginin sama suaminya tuh pun juga diangkat mukanya gitu bang, nangis doang. Akhirnya kita nggak mau lama-lama di situ ya kan, kita lanjutin jalan lagi dah tuh. Pas sampai di air mancur, turun, suruh naik ojek langsung di situ bang. Kita berempat
lanjut jalan ke BC. Ya alhamdulillahnya sih kita selamat semua sampai rumah gitu bang. Setelah kita sampai BC baru udah tuh kita buka semua omongan yang kita alamin di atas, sampai si Bang Mul, Batok, sampai istrinya pun juga nggak nyangka gitu kita ngalamin kayak gini gitu. Kita masih nginep semalam tuh, kita terus besok pagi kita pulang. Saya cerita ke nyokap kan, karena kan nggak biasanya kalau saya habis naik gunung tuh saya nggak pernah cerita ke nyokap, ke ibu saya gitu, nggak pernah masih cerita. Akhirnya saya cerita lah nih ke nyokap ya kan, kejadian di laut kemarin tuh. Ibu saya ini langsung nelpon ke kakek saya, kebetulan kan kakek saya kan bisa lah orang ngerti itu ya kan. Itu saya mau dibawa bang, mau dibawa sama mereka. Cuman masih waktu kecil dulu itu kan mungkin kejadian saya yang sempat main ke alam jin lah kalau istilah kata gitu kan, yang saya sampai nggak bisa jalan tuh 3 hari ya kan, karena emang nggak boleh main ke situ lagi. Terus saya kayak kakek saya mungkin ngasih sesuatu buat jagain lah, bagaimana saya juga nggak tahu kayak gitu bang. Kayak minum dulu Bang Ale, silakan. Oke, jadi itu ya teman-teman semua, pengalaman dari Bang Ale nih saat itu naik Gunung Lawu ya Bang ya. Naik Gunung Lawu di tahun 2024 di awal bulan Agustus gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, kan ada beberapa rentetan kejadian atau kita bisa katakan teror-teror lah ya kan. Teror-teror yang dimana dari awal sampai pertengahan jalan sampai akhir turun gunung pun juga sama nih gitu kan. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih Bang sampai akhirnya dari awal pendakian sampai ngecamp sampai ke puncak dan turun lagi tuh ada trouble gitu Bang? Kan pasti ada sebab akibat nih ya kan? Pasti semua masalah kan ada sebab akibat. Gak mungkin kita tiba-tiba langsung dapat akibat kan gitu kan? Kira-kira menurut Bang Ale sendiri atau mungkin ketika turun rundingan nama ke-7 temannya tuh apa gara-gara ini ya gitu kan? Kita berspekulasikan boleh gitu kan? Kalau saya sendiri gitu berasumsi gini Bang, saya selama naik gunung itu kan nggak pernah yang namanya jumlahnya itu ganjil. Kadang ganjil pun juga pasti satu nggak jadi ikut, pasti ada gitu. Ini kan jumlah ganjil pertama ya kan, karena di Lawu itu kan emang mitosnya nggak boleh ganjil, naik ganjil, mitos yang beredar lah gitu ya. Nah, saya naik 7 orang, dan yang kedua ya mungkin penunggu asli sana itu nggak senang apa gimana dengan apa yang saya sendiri nggak tahu apa yang dikasih sama orang tua saya gitu, buat mungkin buat benteng atau buat jaga diri ya kan, biar dengan kejadian orang dulu saya kecil dibawa sama alam jin di depan rumah itu, di kali depan rumah ya kan, terus saya sampai gak bisa jalan 3 hari, mungkin dari situ saya berasumsinya itu ganjil. Gitu. Abang kan bertujuh tuh ya. Nah abang sempat ngeliat rombongan lain nggak bahwasanya jumlahnya ganjil juga nih? Yang rombongan galon berapa orang tuh? 8 orang. 8 orang, yang itu yang 4 orang. Tapi ketika misalkan kan pulang kan berarti hari Sabtu ya? Sabtu ya. Sabtu kan pasti Sabtu banyak yang naik nih, ya kan? Atau mungkin abang pas ketika turun, Bang biasa kan basa-basi busuk tuh, berapa orang Bang, dari mana Bang gitu kan? Ada yang nemuin ganjil lagi gak situ tuh? Kagak ada Bang. Oh, jarang. Maksudnya ada yang waktu itu kalau nggak salah dia dari Madiun apa dari mana gitu. Itu dia 3 orang naik. Nah di puncak pun juga sama Bang. Ketemu yang dari Madiun 4 orang. Terus dari mana? Semarang 6 orang. Gitu Bang. Yang sempat saya ngobrol di jalur gitu. Bang naik berapa orang Bang? 4 orang Bang. Mas naik berapa orang? 6 orang Mas. Gitu. Jadi misalkan ganjil, kan katanya Gunung Lawu kan nggak boleh ganjil tuh. Iya mitosnya kan kayak gitu. Oke, tapi di briefingan sama petugas gak tuh bahwasanya nggak boleh ganjil nih? Nggak ada briefingan atau omongan apa-apa pas kita daftar simaksi gitu. Paling itu cuma obrolan sepatu doang mungkin. Oke. Harus pakai sepatu. Kalau buat jumlah pendakiannya berapa orang itu nggak ada briefingan Bang. Oke, berarti kalau nggak boleh ganjil, kasihan open trip yang jumlahnya ganjil tuh nggak bisa jalan tuh dia tuh, harus nyari satu peserta lagi tuh biar bisa naik tuh gitu kan. Tapi kalau menurut gue, logika gue sih gini Bang, nggak boleh naik ganjil tuh mungkin nggak boleh sendirian kan, ganjil juga. Soalnya kan dia nggak bilang cuma ganjil doang kan. Bilang ganjil doang. Dan bertiga juga kan kadang riskan juga tuh ketika trouble. Satu temannya trouble, yang satu nungguin teman, yang satu turun minta bantuan, kita nggak tahu yang turun minta bantuan itu ternyata sakit juga gitu kan. Mungkin di situ gitu kan logika kita gitu kan. Nah, terus kan abang sempat dimintain kopi sama rokok tuh.
Iya. Sisain saya Nah gitu itu kan. dia bang, mungkin dari omongan saya yang pas di Berarti abang ninggalin kopi sama rokok situ? itu saya tinggalin bang. Oh, berarti Saya abang buang tinggalin. sampah nih. Enggak, jadi kita tinggalin kopi itu tuh di Kopi pakai gelas apa tuh? gelas plastik. Wah nyampah nih. Enggak, jadi gelas plastik ini nih saya nyari di situ. Oh. Botol yang bekas orang-orang pada ngisi air nih. Heeh. Itu kan kadang ada yang masih ditinggal kan, ada yang malas buat turun lah, itu kebetulan ada di situ bang. Oke, Ada kalau di situ. rokoknya taruh situ? Rokok saya taruh bang, Oh. saya geletakin. Nah itu botol saya buka ya kan, saya cuci dulu tuh botol, saya taruh, saya tuang kopi yang di gelas saya tuh, saya tuang, saya taruh di situ bang. Sama Dingin rokok? dong mau mambon, Rokoknya di Mambon nggak dibawa dibawa gitu? juga sama dia. Oh dibawa juga. Karena pas saya nyampe di pos 3 dari pos 1 dari bawah sampai pos 3 itu saya nggak merhatiin yang itu tuh yang kayak tempat buat ngasih dupa gitu kan ada tuh di samping shelter di Lau kan. Nah saya ngeliatnya pas nyampe pos 3 tuh bang, saya ngeliat ini apaan sih nih gini-ginian saya gitu bang, saya ngomong gitu bang, kayak segala ada bekas rokoknya segala macem, terus ada kayak bekas dupa, terus ada kayak ada kembang-kembang begitu bang. Ya itu Mungkin- kepercayaan situ ya, Iya, kejawen ya mungkin gitu kan. mungkin dari Masih banyak lah di pulau-pulau Jawa, apalagi Iya. terutama di Gunung Lawu kan, makanya mungkin pengelola itu nyiapin Kotak surat tempat-tempat, gitu tuh, kayak iya, kotak kotak surat gitu. hitam itu atasnya segitiga supaya ketika misalkan mau ngasih dupa ya tempatnya di situ, mau ngasih rokok ya maunya di situ, taruh di situ. iya, Kalau di ditaruh tempat lain kan, misalnya rokok taruh tempat lain, kita nggak ada yang tahu percikan rokok ini jadi penyebab kebakaran kan, Iya. percikan dupa ini jadi penyebab kebakaran kan, lebih baik mungkin gue ke arah situ sih, biar Iya. yang orang ini mau ngasih mempunyai kepercayaan tertentu naro-naro yang kayak dupa atau rokok atau apa ya tempatnya cuma satu doang di situ situ, gitu iya. kan, dan itu kan dari besi kan, seng kan, jadi nggak mungkin juga kan percikan itu kena daun kering gitu kan ya. Oke. mungkin gitu. Nah terus kemudian bang, sebenarnya abang sensitif atau si Samsudin yang sensitif? Kalau buat sensitif sih mungkin lebih ke saya gitu ya, karena Samsudin tuh kalau saya udah ngerasa kayak beda lah gitu, dia pasti tahu, maksudnya dia nanya ke saya gitu, karena kan saya main sama dia kan nggak setahun 2 tahun kan, pasti dia tahu nyokap dia gimana, terus nyokap juga tahu dia gimana gitu kan. Itu bang, jadi saya naik gunung sama Samsudin nih nggak cuman maksudnya setahun 2 tahun gitu, main sama dia nggak setahun 2 tahun gitu, naik gunung pun nggak sekali 2 kali sama dia. Waktu kejadian yang di gunung lain pun juga sama dia juga gitu. Oke. Kayak gitu bang. Oke, jadi yang Partner harus lah. patut digaris bawah itu jangan sampai kita kayak kalau tadi kan sisain saya gitu kan, Iya. itu gue tertarik di situ sih. Jangan dihabisin, sisain saya. Jin, terus kita nurutin. Iya. Kita tunduk sama jin, takut sama jin dong. Iya makanya saya juga kan ya mungkin emang apa ya kalau dibilang kejadian yang pas waktu itu tuh di pos 3 itu tuh mungkin kalau saya berasumsinya mungkin mereka mau nunjukin kalau mereka itu ada, bukan berarti mereka dengan ngomong kayak gitu tuh mereka mau minta gitu, cuman emang kitanya aja yang sebagai manusia tuh mungkin terlalu takut lah, makanya kita sampai nurutin gitu bang. Oke, pasar setannya kayak tutup tuh, dia mau beli ke pasar setan ya kan. Jauhan. Kejauhan terus tutup, stoknya habis. Udah gitu warung yang di pos 3 tutup lagi. Iya bener ya kan? Permisi, ada apa? Kopi habis gitu kan. Ente habis Bang. ya? Iya. Itu karena- Minta saja sama pendaki ya. Iya. Gitu kan. Itu karena dari situ tuh gue ngeliat yang di kotak itu tuh emang ada bekas rokok di situ kan. Mungkin kesalahan gue juga tuh gue naruhnya sembarangan di situ. Saya naruh sembarangan. Oke bang. Kira-kira nih bang, apa nih hikmah atau pelajaran yang didapat dari pendakian di Gunung Lawu ini bang? Gua yang saya ambil gitu ya bang ya, mungkin dari saya juga kadang suka keceplosan juga kan ngomong gitu ya kan, mungkin lebih jaga lagi ya kan etika dan tata keramanya. Yang kedua juga lebih kayak kita lebih nurut lah sama orang tua. Kalau emang orang tua udah bilang jangan, kita jangan berangkat gitu. Cuman kan kejadian kemarin saya di Lawu itu kan ibu saya kan emang kayak khawatir buat saya berangkat, berarti kan tanpa disengaja itu kan ibu saya kan gak ngizinin buat berangkat karena dengan rasa khawatir ada itu bang. Ya untungnya aja sih saya masih pulang gitu, coba kalau nggak pulang ya kan Iya. repot juga.
ternyata saya punya temen ngopi. Repot ya kan, agak pulang. Lo ada lingwe gak tingwe gitu kan. Oke, jadi emang Gorengan. masalah Gunung Lawu ini kan banyak banget ya Kejadiannya lah. kisah-kisah pendaki yang mengalami kejadian-kejadian yang nggak bisa masuk logika gitu bang ya. Iya betul. Terus tambah lagi ada beberapa kejadian yang memang pendaki itu meninggal, pendaki yang hilang, Iya, pendaki tersesat gitu kan. Dan juga mungkin atas dasar itu Gunung Lawu di mata pendaki itu seakan-akan tuh mistis dan angker gitu kan. Ini harus garis bawah itu bahwasanya ya semua gunung itu kan sama gitu kan, sama. Tapi kalau menurut gue poin Gunung Lawu itu ketika kalian naik gunung tuh kalian bisa melihat dan bisa mempelajari peninggalan zaman dulu, terutama banyak banget candi gitu kan. Iya, di ada candi Cetok, di bawah lagi ada candi Suku, di atas lagi ada candi Ketek, dan beberapa candi itu di badan Gunung Lawu itu terdapat beberapa candi gitu kan, yang mungkin sekarang lagi masih digali dan sebagainya gitu kan. Itu kan berarti menandakan bahwasannya dulu pernah ada peradaban di situ kan. Betul. Mungkin Pasar Dieng itu mungkin pasarnya orang situ gitu kan. Terus kemudian diiming-imingin jadi pasar setan gitu kan. Pasti kan ada ketika ada sebuah peradaban di situ ada pasar. Iya betul. Kan gitu kan. Kayak kita aja pasti dekat kita kan masih ada pasar gitu kan. Dan terus kemudian juga Hargo Dumila, Hargo Dalem, terus kemudian Sumur 7 itu tuh yang bukan yang sumber mata air tuh di atas tuh. Aduh lupa namanya. Sendang Derajat gitu kan. Sendang Derajat kan keadaannya ada beberapa mitos yang kalau minum air Sendang Derajat tuh bikin kita awet muda ya kan. Yang kalau kita minum Sendang Derajat tuh ya kan terus biar kita lancar rezekinya gitu kan. Tapi kalau gue sih ketika minum air Sendang Derajat seger bang. Seger emang. Gak ada khasiat apa-apa. Cuci muka aja yang di bawah ya seger. Iya kan, namanya kita lagi kepanasan, kecapean, kena air, wah seger dong gitu kan. Ya mungkin menurut kepercayaan tertentu mempunyai khasiat. Kalau air putih biasa aja yang kita minum nih, ya kan? Iya betul. Itu mempunyai kandungan-kandungan mineral loh, untuk buat tubuh lah. buat tubuh gitu kan. Ketika kita mohon maaf kalau kencingnya kuning aja kan, kurang air putih. Iya gak sih? Iya betul. Emang air putih itu kandungannya banyak banget, molekul-molekul bagus gitu kan. Mineral. Oke, sekali lagi makasih banyak nih ya Bang Ale udah membagikan pengalamannya ke teman-teman semua gitu kan. Dari awal sampai akhir, dan mungkin teman-teman semua yang mau naik Gunung Lawu persiapkan dulu segala aspeknya ya. Aspeknya betul. Terutama pengetahuan, terus riset. Pengetahuan sih bang. Ya pengetahuan, tapi harus ada siap juga tuh bang. Siap juga iya. Perlengkapan nih kan, fisik, mental dan sebagainya, logistik, ada manajemen logistik, ada perhitungan berapa kalori dan sebagainya gitu kan. Tuh kalau ini lagi tuh dalam lagi, jangan cuma makan mie doang, kasihan. Makan mie kita makan sekarang, sejam kemudian lapar lagi gitu. Jadi nggak nyimpan energi banyak gitu kan, sayang juga gitu kan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman semua ya pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ale ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Lawu ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ale, thank you banget nih Bang. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.